Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Pemirsa di rumah, para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi Ramadan kita yang tersisa ini agar dia menjadi lebih bermakna. Di antaranya tentu jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Heri Putra Effendi, pemateri kita pada sore hari ini. Nah, langsung saja kita tanya nih Ustadz. Tentu Ustadz pasti punya tips-tips nih kalau berkaitan dengan Ramadan agar menjadi lebih bermakna. Nah, ini kasih bocoran Ustadz kepada pemirsa di rumah. Silakan. Baik, para pemirsa TVRI yang berbahagia, tentu yang pertama, bagaimana agar Ramadan ini bermakna, berarti, dan bahkan kita punya program menghasilkan. Ibaratnya itu kalau dari sisi perangai pribadi kita yang dulu masih marah-marah dengan Ramadan, kemudian lahir pribadi yang lembut kan begitu ya. Makanya yang pertama adalah hendaknya kita bermujahadah. Ini kesannya pertama ya. Pesannya adalah bagaimana setiap hamba itu harus punya kesungguhan. Sungguh-sungguh ya. Ustaz, ya. Makanya salah satu juga pengingat warning pada diri kita ya, bagaimana Ramadan ini jadikan Ramadan terbaik. Ya, bayangkan ini Ramadan adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga setiap waktu yang dilalui adalah bermakna. Ya, dan tidak ada jaminan walaupun sekarang sudah 24 hari 24 bahwa kita akan ketemu lebaran. Gitu. Maka jadikan setiap waktu hari ini 24, besok 25 terus menerus. Maka mujahadah serius sungguh-sungguh ya. Nah, dengan program bermujahadah ini, kesungguhan diri kita, maka disinilah letaknya Allah pun melihat seorang hamba itu. Apakah kita termasuk orang yang serius ya? Apakah orang yang setengah-setengah atau orang yang ogah-ogahan tadi gitu kan? Karena ya ketika Allah melihat nih si fulan diberi kesempatan, nih dari awal dulu Rajab, Saban, bayangkan ada di antara teman-teman kita, kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang belum sempat berdoa. Maka sering disampaikan dalam majelis taklim, ayo ibu-ibu banyak-banyak doa bu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bulan Rajab ini, Sya'ban ini, Allah melihat mungkin di bulan Sya'ban dia sudah meninggal. Bisa jadi sakratul maut. Tapi karena doanya betul-betul meminta, memelas, ya Allah hadirkan ya Allah, pengen ketemu lagi, bisa jadi dipanjang umurnya kan begitu. Ya. Nah, sama dengan di bulan Rajab, Saban, maka kita harus punya kesungguhan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bermujahadah ini adalah model pertama. Harus serius, makanya kalau kendor harus semangat lagi. Dan salah satu sarana untuk meningkatkan mujahadah ini adalah ya berkumpullah dengan orang-orang soleh. Makanya Ramadan ada pengajian, Ramadan ada pertemuan-pertemuan, maka pastikan setiap pertemuan itu adalah pertemuan yang bisa membangkitkan semangat iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, makanya kayak ada ngabuburit misalnya kan, ada teman-teman yang sering ke lomba mancing gitu kan misalnya kan. Ya pada intinya coba dilihat dulu nih, ada nggak manfaat di situ. Gitu. Jangan sampai hanya membuang waktu. Padahal begini nih, logikanya Ramadan ini ibaratnya begini. Kalau ada manusia yang bekerja dikasih gajinya itu 1 miliar 1 bulan, kira-kira begitu. Itu Ustaz. Kira-kira mau nggak orang itu bekerja dengan gaji segitu? Ya, saya yakin pasti mau gitu kan. Orang 10 juta saja mungkin sebulan dengan gaji segitu orang pasti mau kayak gitu. Nah, ini Masya Allah gajinya bukan 1M, mungkin lebih dari 1M, bahkan lebih dari 1 T. Ramadan ini berisi semua keberkahan, rahmat Allah, pahala berlipat ganda, doanya mustajab. Orang yang berpuasa di antara 3 manusia yang dipilih oleh Allah, doanya pasti makbul. Pemimpin yang adil, kemudian orang yang teraniaya, terzalimi, termasuk yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Ya, ini kata guru-guru kita, baru puasa saja diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Baru berpuasa. Anda misalnya habis berpuasa tiba-tiba malamnya dia melakukan lagi satu kezaliman, mengqama Ramadan, ada lagi. Siapa yang menunaikan ibadah di bulan Ramadan di malam hari pun Allah juga ampuni. Artinya siang malam itu terbuka peluang.
Ya, kenapa enggak kita serius sungguh-sungguh nih? Nah, bayangkan tadi kalau kita digaji sekian juta, sekian puluh juta, kita mau serius. Nah ini kebaikannya lebih dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya tidak tanggung-tanggung, bahkan ada program yang di akhir Ramadan ini ada zakat fitrah. Apa artinya zakat fitrah? Mensucikan, membersihkan, ya supaya mungkin ada kotoran-kotoran dari Ramadan pertama 2, 3, 4 sehingga dibersihkan sampai betul-betul hamba itu menjadi hamba yang terbaik nanti pada saat 1 Syawal. Bahkan diberikan lagi bonus malam Lailatul Qadar. Iya, baik. Mestinya kan begitu nih. Nah, tapi kenyataannya kan sering kali ya kita makin kesini makin kendor. Makanya Rasulullah mengingatkan ya, maka di akhir Ramadan kencangkan kembali ikat pinggang itu. Iya. Rasulullah begitu tuh dalam hadis kan. Bagaimana di akhir Ramadan itu 10 akhir Ramadan itu semakin semangat gitu. Nah, inilah yang jarang kita ambil potensi peluang keberkahan itu. Iya. Makanya bermujahadah ya harus kembali meluruskan niat ini. Maka tentu yang poin yang pertama adalah bermujahadah, luruskan kembali niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ya, luruskan niat, jalani dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tunduk, taat kepada Allah. Memang puasa capek, memang tarawih capek, baca Quran mungkin ngantuk-ngantuk, tapi Masya Allah ya, semua yang kita lakukan ini adalah program Syahrut Tarbiyah, mendidik kita yang pasti ada hikmah kebaikan terbaik buat kita. Maka yakinlah bahwa Allah menghendaki mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita betul-betul menjadi hamba yang diangkat derajat lebih baik lagi. Baik Ustaz, menarik ya. Jadi tadi yang poin pertama adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, saya ada satu pertanyaan Ustaz, mungkin dari pemirsa di rumah. Jadi terkadang kalau di masyarakat kita Ustaz ya, Ramadan pertama itu sampai meluber masjidnya. Nah, kalau sudah mendekati ini sudah maju sapnya. Apakah ini bentuk dari ketidaksungguh-sungguhan atau gimana Ustaz? Tapi tahan dulu. Baik. Akan dijawab oleh Ustaz Heri berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat setelah pariwara berikut ini, tetap di Mutiara Ramadan.